Orang yang sedekat Abu Lahab tidak ikut Kanjeng Nabi. Kok orang bunga kok ikut? Suruh jelaskan. Nanti kan tambah bodak dia. Nggak bisa dijelaskan. Kalau sampai tanya saya, gampang. Ya itu hak prerogatifnya Gusti Allah. Gusti Allah memilih orang bunga, tidak memilih Abu Lahab. Titik. Makanya kita harus bersyukur kita dipilih oleh Allah. Abu Lahab tidak bisa nanti protes itu. Itu saya dulu. Ketika Muhammad lahir, perempuan budak saya yang ngabari kelahiran Muhammad, saya merdekakan karena senangnya. Kenapa kok saya tidak dikasih hidayah untuk ikut? Nah, ya biarin aja. Gusti Allah itu bahasa Jakartanya maha semau gue. Allah itu maha semau gue. Mau apa kamu? Orang bunga itu juga begitu, nggak apa-apanya, nggak. Ya biar aja. Kita bersyukur kita dipilih Tuhan, ikut Kanjeng Nabi. Lebih bersyukur lagi karena Kanjeng Nabi Muhammad itu seorang pemimpin yang manusia. Ini sudah viral ini, saya omongkan di mana-mana. Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia yang mengerti manusia. Sekarang banyak pemimpin yang kelihatannya manusia, kelihatannya, tapi nggak ngerti manusia. Dia pikir kalau tidak seperti dia bukan manusia. Mentang-mentang ahli wiridan, setiap hari dia wiridan. Ada orang datang anggota Ma'iyah, Mbah Kiai, saya kok sumpek terus ini, saya dikasih bacaan apa-apa. Ya ini ya, dibaca habis sholat dibaca. Surat ini ayat kursi ini dibaca 35.000 kali ya. Ya bilang ini meskipun diundang Mbah Kiai tapi nggak ngerti manusia. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW tahu manusia itu ada yang TK bahkan PAUD, ada yang SD, Ibtidaiyah, Sanawiyah, SMP, SMA, perguruan tinggi. Sekarang kan enggak. Anak TK barang diceramai model perguruan tinggi. Karena itu Kanjeng Nabi selama menjadi pemimpin, ambil saja pemimpin sholat, ngimami sholat itu Kanjeng Nabi hanya absen berapa kali itu ketika beliau sakit keras, digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Selama itu yang ngimami sholat beliau, yang khutbah Jumat beliau. Selama itu tidak ada satupun jamaah yang protes. Atau ngerasani paling tidak ini sembahyang kok lamanya gini, gak ada. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi tahu ini jam sekian waktunya orang lapar, jadi saya khutbahnya tidak panjang-panjang. Tahu jam sekian ini orang ngantuk-ngantuknya, apalagi kalau hawanya panas begini, saya khutbah tidak boleh panjang-panjang. Ini orang sembahyang banyak yang ditunggu keluarganya, saya tidak boleh panjang-panjang. Karena itu Kanjeng Nabi sholat jamaah tidak pernah panjang-panjang. Sampai ini kalau ada kiai atau ustadz sembahyang, ngimami sembahyang kok panjang-panjang, berarti dia nggak ngaji gitu aja, nggak kenal Kanjeng Nabi. Dulu ada santrinya Kanjeng Nabi, santri kinasih. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri pernah mengatakan secara lisan, I love you. Pernah. Tapi pakai bahasa Arab. Ana uhibbuka. Itu pernah. Namanya Mu'adz bin Jabal. Saya punya hadisnya dan hadisnya musalsal sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal ini suatu ketika ngimami sembahyang Isya. Rakaat awal dia menghatamkan Baqarah. Belum sampai selesai ada yang mufarokoh. Mufarokoh itu artinya meninggalkan jamaah, dia salat sendiri tuh. Karena ini nada-nadanya dikhatamkan ini Baqarah. Ini baru rakaat awal.
Jangan-jangan nanti rakaat kedua Ali Imran. Ternyata benar, rakaat kedua Mu'adz ini membaca An-Nisa. Surat Nisa dikhatamkan. Wah, Mu'adz marah-marah sama yang mufaraqah ini. Orang-orang juga ada yang marah, wah ini munafik ini, sembahyang jamaah sama sahabatnya Kanjeng Nabi kok mundur keluar dari jamaah. Rame-rame dilaporkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad itu pemimpin yang betul-betul pemimpin, jadi check and recheck itu selalu. Mu'adz dipanggil. Mu'adz, apa betul kamu tadi ngimami sholat Isya? Betul? Betul Kanjeng Nabi. Apa benar kamu rakaat awal menghatamkan Baqarah? Betul Kanjeng Nabi. Rakaat kedua surat Nisa? Betul Kanjeng Nabi. Baru bukan dilem tapi dimarahi. Loh, kamu itu jangan bikin fitnah, Mu'adz. Kamu itu sembahyang diikuti oleh orang banyak. Ada orang tua, ada anak muda, ada yang ditunggu pekerjaan, ada yang ditunggu keluarganya, ada macam-macam. Kalau sampai sembahyang sendirian di rumah, ngatamkan Quran kurang percaya, silahkan aja. Tapi kalau diikuti orang banyak, kamu harus ngomong orang banyak itu. Karena rumangsane sujud yang paling suwe itu apik. Sujud yang paling baik lama itu kalau sholat sunat, bukan kalau ngimami. Donga pirang-pirang diwaca kabeh ning sholat bagus kalau dia sholat sunat. Makanya ngaji ya, ngaji. Oh, gak gelem ngaji pidato tok ae. Ada nggon-nggone itu ada. Sembahyang yang paling baik di rumah itu sholat sunnah. Kalau sholat fardu di masjid, di musola. Ini kita berbahagia sekali Kanjeng Nabi Muhammad itu yang menjadi pemimpin agung kita, yang ngerti menungso. Beliau tahu kita ini sudah hidup di paling akhir zaman. Kita itu hidup paling akhir, sudah kiamat kok. Sudah ba'dal kiamat kita ini. Karena kiamat katanya tahun 12. Ini sudah 19, hampir 20. Terus keliwat pirang tahun itu. Jadi kita itu makhluk paling akhir. Ini saya gelem selawatan, ini saya gelem ngaji kayak gini. Oh kok mlebu neraka ya keterlaluan. Ini wong kejem teman, ada yang kejemnya gitu. Sampai pernah niteni ada khotib membaca ittaqullaha mastata'tum. Pernah dengar khotib membaca ittaqullaha mastata'tum? Kalau saya belum pernah dengar saya. Yang sering saya dengar itu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang sering kita dengar. Tidak ada khotib yang ittaqullaha mastata'tum. Jadi luwih kejem imam timbang Gusti Allah. Gusti Allah sendiri ittaqullaha mastata'tum. Takwalah semampumu insya Allah. Malah banyak ulama-ulama yang mengatakan bahwa ittaqullaha haqqa tuqatih itu dinasikh dengan ittaqullaha mastata'tum. Ini kan enggak banyak yang baca itu, enggak ada ittaqullah. Kanjeng Nabi sendiri itu selalu mengikuti Gusti Allah Ta'ala. Karena Gusti Allah Ta'ala itu kalau menyuruh selalu memulai dari dirinya sendiri, maka Kanjeng Nabi juga begitu. Kalau menyuruh umatnya memulai dari dirinya sendiri. Kanjeng Nabi menyuruh orang sembahyang, beliau sembahyang dulu, baru sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu seperti salat aku. Kanjeng Nabi haji dulu, baru nyuruh orang hajilah seperti aku ini. Beliau memuliakan istrinya dulu, baru nyuruh orang supaya memuliakan istrinya. Kanjeng Nabi menghormati yang tua dulu, baru kan Gusti Allah itu selawat kepada Kanjeng Nabi. Malaikat ikut-ikut. Allah dan malaikat selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi
wasallimu taslimat. Kamu selawatlah. Allah saja berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sudah dipilih untuk menjadi umatnya dan mudah-mudahan kita bisa meniru akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad. Sedikit demi sedikit dari yang Kanjeng Nabi, karena Allah berfirman ittaqullaha mastata'tum, maka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kepadamu sesuatu, kerjakan semampumu. Ini yang membuat enteng kita, yang membuat kita harus bersyukur mengikuti pemimpin yang demikian rupa. Orang hebatnya begitu, di Quran sampai cari mulai Fatihah sampai minal jinnati wan nas. Di alam Gusti Allah apanya? Akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sehingga sampai ada ulama yang mengatakan bahwa agama itu adalah akhlak. Kalau Anda sekalian akhlaknya lebih baik dari saya, maka agama sampean lebih baik dari saya. Bukan panjangnya sembayangnya, bukan khusyuknya, sujudnya, bukan, tapi akhlaknya. Kanjeng Nabi sendiri dawuh, nanti yang paling dekat di sana dengan Kanjeng Rasul adalah yang paling baik akhlaknya. Sekarang ini banyak orang yang mengatakan cinta kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi misuan itu aneh sekali. Ini ngerti Kanjeng Nabi apa enggak? Kanjeng Nabi itu pernah diminta ketika perang Uhud, Kanjeng Nabi sampai patah giginya itu. Dahsyat sekali. Sampai ada yang ngujuk-ngujuki apa? Memprovokasi Kanjeng Nabi. Wah, itu jenengan itu kekasih Gusti Allah. Mbok itu dilaknat orang-orang itu. Kanjeng Nabi apa jawabnya? Bu istu da'ian lala'anan. Aku diutus untuk mengajak, bukan untuk melaknat orang. Akhirnya apa? Pemimpin-pemimpin kafir yang waktu itu di perang Uhud menyerang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk Islam semua. Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Amr bin As, semuanya masuk Islam. Karena semangat dakwahnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kesadarannya bahwa dia diutus hanya dai, ngajak. Nah, sekarang ini ada yang namanya dai tapi tidak mengajak, tapi marahin orang terus. Saya kasih, kadang-kadang saya nasihati mereka yang nggak dengar, nasihati dirimu dulu. Dirimu dinasihati baru kamu ngamuki orang. Nanti itu kita itu dilanjrat di sana, dihisab itu sendiri, bukan kok kamu bagaimana? Kawanmu Cak Nun itu, nggak ada pertanyaan gitu, nggak ada. Ya saya sendiri, Cak Nun sendiri gitu aja. Nah, sekarang itu kan orang mau ngapain ini orang banyak, itu dimarahi, itu sesat, itu sesat. Sampai karena nyesatkan orang sampai dia sendiri tersesat kemana-mana nggak roh. Saya kira itu nanti lama-lama saya itu tambah ngamuan nanti kalau kebanyakan kepanjang. Ini mudah-mudahan manfaat, dan mohon maaf saya itu pernah sakit gara-gara ikut Ma'yan di Jogja sama beliau. Karena disiksa sampai jam 3 malam. Itu belum selesai. Jam 3 itu hanya untuk memulangkan saya saja beliau ini. Ini karena Gusmu sudah tua, maka kita persilakan pulang dulu. Jam 3 itu. Nah ini nanti terus sampai jam berapa? Kok jam 3 kok pulang dulu itu? Pulang, saya sama istri saya langsung sakit semua, ke rumah sakit. Bukan karena beliau lebih jaduk dari saya, tidak. Karena beliau lebih muda dari saya. Dia hampir separuh saya ini umurnya. Jadi nanti kalau saya ujuk-ujuk kok nyelonong, pura-pura ke toilet tapi terus hilang itu ya, sampai harus maklumi. Berarti saya sudah capek sekali itu. Itu Cak Nun saya hanya bisa segitu. Saya kira sudah hampir 1 jam tadi saya ngomong.
Kurang lebihnya mohon maaf terutama kepada sesepuh-sesepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sembah nuwun ingkang rasa basa ya ngresik basa masa iso arek. Kita sudah dikritik oleh Gus Mus dengan sangat frontal dan kita terima itu sebagai hikmah pada malam hari ini untuk kita pelajari dan kita laksanakan kebenaran yang akan kita temukan. Sergap sembahyang kok misuh, takwa kok misuh, padahal jamaah-jamaahnya penggawaannya misah misuh terus ada. Nah, mereka membedakan misuh dan misui. Nek misui itu ada sasaran, nek misui itu mergo ngentut dhewe cangkeme kan gitu. Itu pertama. Yang kedua Gus, alhamdulillah hari ini nak ngimami ya gak dawa-dawa Gus, cuman kecendaan. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Ngetrek Gus. Rakaat kedua bismillah. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Allahu akbar. Rakaat terus mari ngono salat berikutnya nun alif lam ra paling dawa kaf ha ya ain shad paling dawa niku Gus. Jadi tradisi sunnah Rasul tadi, sirah Rasul tadi yang sangat menghargai manusia dan memahami bahwa makmumnya itu ada yang ditunggu orang, ada yang sudah sepuh dan seterusnya, itu dieksploitir oleh anak-anak maknya untuk supaya kalau ngimami tidak perlu ngapalkan surat-surat sing dawa-dawa. Tadi itu eksploitatif juga. Jadi itu gejala syirik juga itu. Jadi gue iki kabeh iki rada hati-hati. Nek ora gandulan Kanjeng Nabi gue mesti dikipat karo malaikat. Karena neraka kowe gitu kan. Tapi insyaallah malam hari ini Gus Mus sudah dawuh juga bahwa wong kowe selawatan nganti keringetan nganti nangis-nangis kaya mbake mau. Mosok mlebu neraka kaya ngene iki kan. Nerakane ya ora kuat lan nrimo kowe ya to. Nerakane sing ora kerasan karo kowe insyaallah amin ya rabbal alamin ya. Bismillah. Terus Gus Mus menjelaskan bahwa nek awakmu rotok mangkel-mangkel karo keadaan lingkungan mbuh kampung, mbuh kabupaten, mbuh negara, mbuh apa. Gus Mus menegaskan bahwa Allah sekarang itu peran utamanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, belum Al-Muntakim kan gitu Gus nggih. Nanti akan datang saat di mana Allah akan madek muntakim itu kalau bahasa Jawanya. Jadi Allah akan menerapkan sifat beliau yang dahsyat untuk menghukum siapa saja yang salah. Cuman itu tidak diterima oleh orang Madura, Gus Mus. Jadi orang Madura cari ikan sampai maghrib tidak dapat, terus marah sama Allah, ya Allah katanya Rahman Rahim, mana buktinya? Maksud saya tidak dapat ikan sampai maghrib, saya cuma minta 4 aja, 1 untuk saya, 1 untuk istri saya, 2 untuk anak saya. Masa itu aja nggak dikasih, katanya Rahman Rahim. Jadi orang Madura, nelayan-nelayan itu tidak percaya bahwa Allah itu Rahman Rahim karena faktanya dia cari ikan setengah mati nganti maghrib orang entuk-entuk. Lah badhe diparingi pinten iwake niku Gusti. Terus Allah jawab, "Ya cek ana sing akeh lah." Dapat 4 karena permintaannya tadi 4. Terus dia mengkerik meneh. Ya masa 4. Masa 4 sungguhan, ya itu kan cuman simbol saja. Masa 4 sungguhan, masa Allah tidak paham. Terus Jibril naik lagi ke Allah, terus Allah ya wis kek ono sak karepe kono pira. Terus akhirnya Jibril ngujo wong Madura iki. Ikan dibikin oleh Jibril untuk meloncat sendiri ke atas perahunya sampai penuh perahunya, sampai dia sampai tidak bisa naik perahu saking penuhnya dengan ikan. Akhirnya dia yang mendorong perahunya ke pantai. Dan begitu sampai di pantai dia melihat ada asap membubung di sebelah, di suatu arah, dan dia merasa itu di desa dia. Terus sebelum dia meyakinkan ini desa ku dudu sing kobongan iki, terus ana wong Melayu, "Cak, omah sampean sing kobong." Terus dia marah lagi sama Allah. Ya Allah, kenapa masalah di laut dibawa-bawa ke darat ya Allah? Bahwa Allah itu empan papan.
Tapi itulah hebatnya Madura, karena Allah kan murid tadi, Allah kan maha sakarep-karepe dheweke. Dan barang siapa, kata Allah, barang siapa menolak ketentuanku, aku persilakan pindah ke bumi yang bukan bumiku. Ikutilah Tuhan yang lain yang punya bumi. Lah rano tadi gue nek. Nggih. Oke, alhamdulillah. Karena Allah itu sangat misterius, enggak mungkin bisa Anda pahami. Jane sing disayang Allah sing piye? Ana wong elek kaya ngono ra mati-mati, ana wong apik cepet mati nggih mboten? Oke ta ning kampungmu ngono kuwi. Itu dari misterius. Jadi ada ketika Bani Israel di tempat Nabi Musa hidup pada waktu itu kekeringan, orang udan suwe banget, terus mereka meminta tolong Nabi Musa untuk memohon hujan turun kepada Allah. Nabi Musa sholat istikharah tapi orang udan-udan, akhirnya Allah berfirman kepada Nabi Musa agar menemui orang yang namanya Barh al-Aswadi. Elek banget kiai, ternyata dia kekasih Allah, disayang oleh Allah. Dan Nabi Musa memohon agar beliau mau ke kampungnya Nabi Musa untuk memohon hujan. Terus sampai di sana Nabi Musa berdoa, dia juga berdoa, tapi doanya itu doa yang kayak orang Madura. Pokoknya Gusti Allah dipaidu. Bar kini maidu Gusti Allah ki udan beres. Dan Nabi Musa heran, kok malah dikabulke, wong nesu karo Gusti Allah malah dikabulke. Terus Nabi Musa sambat, ya Allah, aku tidak tahan mendengarkan kalimat-kalimatnya si Barh ini yang maidu panjenengan. Terus Allah malah guyu. Ya orang guyu tenan ya. Ora terus Allah yang guyu nih, ya ora. Ya orang ngono kuwi. Pokoknya dalam citra kita, dalam kesan kita, Allah berada pada posisi sebagaimana kalau manusia itu tertawa. Allah mengatakan kepada Musa, Musa itu orang tiap hari mentertawakan saya 3 kali. Jadi Barh ini pagi mentertawakan saya, nopo aku sing diguyu. Ngerti diguyu ya. Ditertawakan. Awan ketemu apa diguyu. Jadi ono apa ngono diguyu, ngopo lho Gusti Allah gawe kaya ngene iki ya. Lalar gawe nek cara nek kene ya, lalar gawe ngerti ya Mas. Mubadir, ngopo kowe menciptakan makhluk kaya kuwi. Gek nggo ngopo kuwi dipaido karo Barh kuwi. Nah, orang Madura kan takut terbang. Jadi ketika jadi menwa dilatih untuk terjun payung, orang Madura sangat takut. Nek ngelangi ayo wis. Dijak terjun payung pedi Gus pokoknya Gus. Jadi begitu dibariski munggah iki dhek batin, ya Allah kalau aku selamat sampai ke bumi lagi setelah terjun, aku bersumpah, aku apa jenenge? Aku bernadar untuk membelai sapi ya Allah. Membelai wedhus ya, membelai wedhus. Begitu pesawat naik, ndelok ngene iki wedi meneh sapi ya Allah. Munggah meneh sapi 3 ya Allah, tak beleh kalau saya selamat. Wes akhirnya dia dijongkrokno karo komandane untuk terjun dan alhamdulillah dia bisa sampai ke bumi dengan selamat melepas tali payungnya itu. Begitu sampai di bumi dia menggerik meneng ngadep nang Gusti Allah. Masih kula mboten mbeleh sapi kate lan napa sampean. Masuk sampean butuh sapi. Masa Tuhan butuh sapi. Masa Tuhan butuh sapi ya ta. Madura iki ora apa-apa ngono kuwi. Selebihnya teman sekalian, satu lagu, kemudian saya minta kelompok yang 5 tadi siap menyiapkan diri untuk presentasi.